Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Engkau telah memberkati kami, Engkau telah memberkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk kami dapat berkumpul secara online Tuhan untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk memuji-Mu. Amin. Mari adik-adik kita memulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita pujikan Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Kita pujikan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar dia panggil nama saya.
kita pujikan baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Mari adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
kita semua siapkan hati dan pikiran dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami dalam memuji memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menjadi saluran berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini kita masih akan belajar tentang doa. Dan kali ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Bapak Daniel. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dulu videonya. Bersama-sama dilihat ya adik-adik. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi, dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini. Maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku. Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama." Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar, "Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga?" Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi
dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi tuanku. Dan sekarang maknanya, tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel, Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Adik-adik, apakah kalian pernah melakukan panggilan telepon atau video call dengan handphone? Mungkin kita sering melakukannya. Untuk apa? Supaya kita menjalin komunikasi dengan orang yang kita kenal, tetapi mungkin jauh jaraknya, dan kita tidak bisa bertemu langsung, jadi kita menggunakan handphone. Supaya tetap terjalin komunikasi yang baik dan tetap akrab. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan ingin berkomunikasi terus dengan kita. Tuhan ingin kita terus berkomunikasi dengan Tuhan, tapi bukan lewat handphone. Kalau dengan Tuhan, kita menggunakan doa. Dengan doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Daniel juga rajin berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Daniel ini dikenal karena suka berdoa. Bahkan dia tidak pernah bolong atau bolos ya berdoa. Rutin setiap hari, beberapa kali dia berdoa kepada Tuhan. Sehingga akhirnya melalui komunikasinya dengan Tuhan, melalui doanya dengan Tuhan, Bapak Daniel mendapatkan pertolongan. Kita belajar hari ini, 1. Bapak Daniel berdoa, menaikkan permohonan kepada Tuhan supaya ditolong agar bisa menerjemahkan mimpinya Raja Nebukadnezar. Jadi kita bisa mohon pertolongan atau meminta sesuatu kepada Tuhan. Seperti Bapak Daniel tadi, kita juga bisa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Permohonan kita kepada Tuhan bisa untuk hal-hal yang bersifat jasmani. Misal kita minta kesehatan, kita minta kekuatan, kita minta kepandaian. Tapi juga untuk hal rohani, kita minta Tuhan menambahkan iman kita minta Tuhan menambahkan kasih di dalam diri kita. Kita bisa minta kepada Tuhan untuk membuat kita lebih mengerti tentang firman-Nya. Kita bisa menaikkan permohonan kita kepada Tuhan. Jangan sungkan ya, kalau engkau membutuhkan sesuatu, berdoalah.
seperti Bapak Daniel tadi. 2. Berdoa mengucap syukur. Bapak Daniel mengucap syukur karena Tuhan sudah membuka pengertiannya sehingga bisa mengerti mimpi Raja Nebukadnezar. Bahkan Bapak Daniel juga diberikan pemahaman tentang rencana besar Tuhan di masa-masa depan. Luar biasa bukan? Itu sebabnya Bapak Daniel berdoa mengucap syukur. Kita juga demikian adik-adik, kita bisa berdoa mengucap syukur untuk setiap berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang kita terima, untuk kesembuhan yang kita alami, untuk segala hal. Kita harus bersyukur ya kepada Tuhan. Jangan lupa, karena Tuhan bersuka cita saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi yang pertama, berdoa itu memohon kepada Tuhan. Tapi yang kedua, berdoa itu juga untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi gak boleh salah satu, harus dua-duanya dilakukan. Memohon, tapi dengan mengucap syukur. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah berdoa dengan rajin? D O A, doa. Sudahkah kalian berdoa? Berdoa memohon kepada Tuhan? Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan? Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk keluargamu, untuk teman-teman sekolah minggumu, untuk teman-teman sekolahmu, untuk siapa aja kita bisa berdoa, untuk bangsa dan negara. Ayo adik-adik yang luar biasa, kita semakin tekun untuk berdoa ya, supaya hidup kita seperti Bapak Daniel, diberkati dan menjadi berkat, serta dijauhkan dari masalah dan pencobaan. Nah, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali lagi, Lukas 22 ayat 46b. Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dihafalkan ya. Sekarang saatnya kita berdoa. Ayo semua lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Tuhan tolong agar semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak yang tekun dan setia berdoa. Kami rindu doa kami menyukakan hati Tuhan dan dapat mempermuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus memberkati semua anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua kami, saudara-saudara kami, Bapak Ibu Gembala, gereja Tuhan, bangsa dan negara ini. Mari Tuhan, Engkau menolong setiap kami, melindungi dari setiap mara bahaya, dan menjagai kami agar kami dapat setia mengiring kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pertemukan kami minggu depan di acara sekolah minggu online. Dan kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Anita. Kita juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Terima kasih adik-adik yang sudah mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali